Hai, halo, kenalin nama aku Gita Margareta. Jadi kali ini aku bakalan ngasih penjelasan mengenai apa itu algoritma sorting. Nah, di dalam penjelasanku ini terdapat beberapa topik pembahasan, yaitu ada 4 topik ya. Yang pertama, yaitu definisi dari si algoritma sorting, lalu yang kedua, macam-macam dari algoritma sorting, yang ketiga, kegunaan dari algoritma sorting, dan yang keempat, yaitu contoh pemrograman dari algoritma sorting tersebut. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu definisi algoritma sorting. Algoritma sorting sendiri yaitu algoritma yang menempatkan elemen list pada urutan tertentu. Urutan yang sangat sering dipakai ialah urutan numerikal. Sorting yang efisien sangat dibutuhkan untuk mengoptimalisasi penggunaan dari algoritma lain seperti pencarian dan penggabungan yang membutuhkan list terurut untuk berlanjut dengan sempurna, yang juga sering dipakai untuk kanonikalisasi atau membakukan data dan menghasilkan output yang dapat dibaca oleh manusia. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu kegunaan dari algoritma sorting. Tujuan utama dari proses pengurutan ini adalah mengurutkan data dalam suatu urutan yang dikehendaki. Algoritma sorting biasanya digunakan untuk membuat langkah-langkah logis, langkah-langkah yang terurut, untuk membuat sebuah proses pengurutan data, sehingga bisa diterjemahkan nih ke dalam bahasa pemrograman. Kita lanjut yang ketiga, yaitu macam-macam dari algoritma sorting. Yang pertama ada bubble sort. Apa sih bubble sort ini? Bubble sort merupakan algoritma pengurutan dengan metode pengurutan paling sederhana dan paling sering digunakan. Pengurutan yang dilakukan dengan membandingkan masing-masing item dalam suatu list secara berpasangan, menukar item jika diperlukan, dan mengulanginya sampai akhir list secara berurutan, sehingga nggak ada lagi nih item yang bisa ditukar. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa di angka ini dipilih di list dua angka yang berpasangan, lalu dua angka tersebut ditukar. Nah, nukarnya ini juga bukan kayak random gitu ya ditukar. Angka ini akan ditukar sampai terurut, yaitu terurut dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar. Bisa kita lihat di video ini. Nah, dia akan memilih sepasang, angka 5 dan angka 3. Angka yang lebih kecil yaitu angka 3, maka angka 3 akan digeser ke depan. Lanjut yang kedua yaitu insertion sort. Nah, pada dasarnya memilah data yang akan diurutkan menjadi dua bagian, yang belum diurutkan dan yang udah diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan, dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian array yang lain, yang telah diurutkan. Langkah ini dilakukan secara berulang, hingga nggak ada lagi nih elemen yang tersisa pada array yang belum diurutkan. Nah, bisa kita lihat kalau di sini terdapat dua bagian. Bagian yang ditandai kotak hitam ini adalah bagian yang sudah diurutkan, dan yang belum dikotaki yaitu yang belum diurutkan. Nah, sama seperti yang pertama tadi, angka yang diurutkan yaitu sesuai dengan urutannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita lanjut yang ketiga yaitu selection sort. Ide utama dari algoritma ini yaitu memilih elemen dengan nilai paling rendah dan menukar elemen yang terpilih dengan elemen ke I. Nilai dari I dimulai dari 1 ke N, di mana N adalah jumlah total elemen dikurangi 1. Nah, ini kita bisa lihat kalau lumayan simpel, di mana si algoritmanya memilih angka-angka, lalu diurutkan, dinaikkan ke atas, diurutkan dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar. Lanjut ke yang 4, yaitu merge sort. Adalah algoritma pengurutan menggunakan divide conquer, yaitu dengan cara memecah, kemudian menyelesaikan setiap bagian-bagian pecahannya tadi, kemudian digabungkan kembali. Algoritma ini dirumuskan dalam 3 langkah. Yang pertama yaitu divide, memilih atau memilah elemen dari data menjadi 2 bagian. Lalu yang kedua ada conquer, setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif. Dan yang ketiga yaitu kombinasi, mengkombinasikan atau menggabungkan setiap bagian. Nah, dari ketiga langkah tersebut, kita mendapatkan data secara berurutan, dan proses rekursif akan berhenti jika sudah mencapai elemen dasar. Bisa kita lihat di sini bahwa angka diambil, lalu diurutkan kembali sesuai dengan urutannya, yaitu mana angka yang lebih kecil daripada angka yang lebih besar. Angka yang lebih kecil akan diletakkan di depan. Nah, lalu akan diurutkan lagi berdasarkan urutan angka tersebut. Yang kelima ada quicksort.
adalah salah satu algoritma pengurutan data yang paling cepat, yaitu dengan membagi list menggunakan sebuah pivot. Quicksort juga menggunakan rekursif dalam algoritmanya. Data yang kurang dari pivot sudah ditentukan ditaruh di sebelah kirinya pivot, sedangkan data yang lebih besar dari pivot itu ditaruh di sebelah kanan pivot. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa dari angka ini di list 2 angka. Nah, ini dia pivotnya. Jika angkanya lebih kecil dari si pivot, ditaruh di sebelah, ditaruh di kanan, di depan, dan angka yang lebih besar maka ditaruh di belakang. Begitu juga seterusnya sampai angkanya terurut. Yang keenam ada heap sort. Heap sort memasukkan data masukkan ke dalam struktur data heap. Nilai terbesar atau nilai terkecil diambil satu persatu sampai habis. Nilai tersebut diambil dalam urutan yang terurut. Langkah-langkahnya yaitu kita membuat puncak dari akarnya ini. Lalu langkah yang kedua, kita mengambil angka ini untuk dimasukkan ke dalam bagian-bagian root dari si heap. Lalu yang ketiga, kita menghapus elemen root dengan mempertahankan puncak dari heap ini. Ulangi step tersebut sampai tree menjadi kosong. Nah, bisa kita lihat kalau setiap angka dimasukkan sesuai dengan urutannya, maka urutan tersebut akan membuat root yang baru, akar yang baru. Setelah akar sudah dibuat, maka akar akan diurutkan berdasarkan elemen angka tersebut. Apakah angka tersebut lebih kecil atau lebih besar? Nah, akan diurutkan lagi sesuai dengan urutannya. Setelah itu akan diurutkan lagi dari yang terkecil hingga yang terbesar lagi. Kita lanjut ke yang poin terakhir, yaitu contoh dari pemrograman algoritma sorting. Ini dia contoh pemrogramannya. Nah, bisa kita lihat kalau ini merupakan pemrograman bubble sort ya. Kenapa saya memilih bubble sort? Karena bubble sort ini yang paling sederhana dan yang paling sering digunakan. Kita membuat pemrograman ini di dalam Visual Studio Code. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai kode-kode ini. Nah, di baris yang ketiga ini, yaitu mendeklarasikan fungsi dari void bubble sort dengan menerima inputan R dan N yang bertipe integer. Lalu di baris keempat, ini dia, mendeklarasikan variabel I dan J untuk perulangan dan TMP untuk variabel penukaran sementara. Untuk baris kelima sampai baris keenam, yaitu melakukan perulangan sebanyak N dan perulangan sebanyak nilai variabel N. Dikurangi I dan dikurangi 1. Untuk baris ke-7 sampai baris ke-11, yaitu cek kondisi jika nilai variabel R pada indeks ke J lebih besar dari nilai variabel R pada indeks ke J tambah 1. Maka melakukan penukaran nilai variabel. Untuk baris ke-17, yaitu mendeklarasikan variabel array N, I, dan J yang bertipe integer. Lalu untuk baris ke-18 sampai 19, yaitu kondisi di mana melakukan input nilai dari user untuk variabel N yang digunakan sebagai jumlah datanya. Lalu baris 21 sampai baris 25, yaitu melakukan input nilai dari user untuk variabel array dari setiap data. Untuk baris ke-27, yaitu memanggil fungsi bubble sort dengan memasukkan variabel array dan N. Sedangkan untuk baris 29 sampai baris akhir, baris 33, yaitu kondisi di mana menampilkan hasil pengurutan si bubble sort tersebut. Lalu langsung saja kita run. Nah, ini dia. Kita diminta untuk memasukkan elemen, memasukkan banyak elemen. Misal di sini saya ingin memilih 6 atau 7 elemen, kita enter. Nah, lalu kita memasukkan nilai secara random. Terserah nih, mau masukin nilai apa aja. 3, 6, 9, 11, 1, 4,
Lalu 23 ya. Enter. Maka akan mengeluarkan hasil pengurutan sesuai dengan urutan masing-masing angka, yaitu dari yang terkecil hingga terbesar. Bisa kita lihat bahwa di sini ada 1, 3, 4, 6, 9, 11, 23. Nah, ini dia ya, angka-angka yang kita urutkan tadi. Yang kita urut secara acak, maka akan menghasilkan output angka yang diurutkan secara terurut. Lalu saya akan mencoba lagi menggunakan ini algo sorting .c min o algo sorting. Nah, seperti ini ya. Jika kita ingin melakukan running gcc algo sorting.c min o algo sorting, kita enter. Lalu titik algo sorting. Enter. Nah, kita diminta untuk memasukkan banyaknya si elemen. Saya akan memasukkan 5 elemen saja. Lalu memasukkan angka-angka random, terserah. Ada 4, 4, enter, 9, enter, 2, enter, 24, enter, 3. 7 aja. Nah, ini dia pengurutannya. Maka akan menghasilkan output angka-angka yang terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Sekian saja penjelasan dari saya mengenai apa itu algoritma sorting, apa jenis-jenisnya, apa kegunaan, dan penerapan si algoritma sorting tersebut. Akhir kata dari saya, mohon maaf jika terdapat salah kata atau salah pengucapan dalam penjelasan ini. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa kembali.